Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Sabila dari Akuntansi 20E. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi bab 3 yaitu sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama ada sikap. Apa itu sikap? Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Atau dengan kata lain, kita merefleksikan bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu. Kita lanjut ke komponen utama dari sikap, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama ada komponen kognitif, yaitu deskripsi sikap atau kepercayaan tentang suatu hal. Yang kedua ada afektif, yaitu segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap dan tercermin dalam pernyataan. Contohnya seperti misal, saya marah karena atasan saya memberi saya gaji yang cukup rendah. Terus yang ketiga ada perilaku, yaitu sikap menjelaskan maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Kita lanjut ke apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Jawabannya yaitu sikap yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Jadi sebelum mereka berperilaku atau bertindak itu mereka mempunyai perasaan terhadap sesuatu terlebih dahulu atau mempunyai sikap terlebih dahulu. Lanjut ke apa sajakah sikap kerja yang utama. Pertama ada kepuasan kerja, yaitu perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Berarti semakin tinggi kepuasan kerja seseorang, pasti mereka itu memiliki perasaan yang positif terhadap pekerjaannya. Ataupun sebaliknya, jika memiliki kepuasan kerja yang cukup rendah, pasti akan memiliki perasaan negatif terhadap pekerjaannya. Yang kedua ada keterlibatan kerja, yaitu tingkat di mana seseorang berpartisipasi dalam pekerjaannya. Jika seseorang partisipasinya cukup tinggi, berarti tandanya dia itu peduli terhadap pekerjaannya. Yang ketiga ada komitmen organisasi, itu tingkat sampai sejauh mana seseorang terlibat dalam organisasi. Jadi tujuan atau harapannya dia itu hanya menjadi anggota dalam organisasi tersebut, jadi tidak ingin meninggalkan organisasi tersebut. Lanjut ke sikap kerja yang lain, ada 2. Pertama ada dukungan kerja yang dirasakan, yaitu tingkat sampai mana karyawan yakin organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Yang kedua ada keterlibatan pekerja, yaitu keterlibatan, kepuasan, dan antusiasme individual dengan kerja yang mereka lakukan. Nah, biasanya keterlibatan pekerja itu yang lebih difokuskan dalam sebuah organisasi, karena jika para pekerja itu dalam keterlibatan kerjanya itu cukup tinggi, itu akan menguntungkan bagi sebuah organisasi, yaitu diantaranya menjadi kepuasan bagi pelanggan sendiri, terus meningkatkan profit atau laba, terus lebih produktif, serta mengurangi kecelakaan dalam sebuah pekerjaan. Apakah sikap kerja ini semuanya benar-benar sejelas itu? Jawabannya, jika seorang merasa sangat terlibat dalam pekerjaannya, maka mereka sudah jelas menyukainya, sehingga mereka berpikir bahwa organisasinya suportif dan juga berkomitmen padanya. Jadi apapun hal yang kita lakukan itu harus sesuai dengan diri kita atau sesuai dengan apa yang kita sukai, agar kedepannya juga menjadi lebih baik. Selanjutnya ada kepuasan kerja, yaitu salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Dan di sini ada mengukur kepuasan kerja itu ada 2 cara. Pertama ada peringkat global tunggal, yang kedua ada skor penjumlahan. Yang pertama itu peringkat global tunggal, yaitu respon atas satu pertanyaan. Yang kedua ada skor penjumlahan, yaitu penjumlahan dari aspek-aspek pekerjaan seperti sifat pekerjaan, pengawasan, gaji sekarang, peluang promosi atau hubungan dengan rekan kerja. Selanjutnya, seberapa orang puas dalam pekerjaannya. Dan di sini ada faktor pendorong kepuasan kerja. Pertama ada kerja yang secara mental menantang, kedua ada kondisi kerja yang mendukung, ketiga ada ganjaran yang pantas, keempat ada rekan sekerja yang mendukung. Selanjutnya, dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Yang pertama ada keluar, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Nah, jika ada pegawai yang keluar dari sebuah organisasi, maka organisasi itu akan mengalami kerugian yang sangat besar, diantaranya kerugian pengetahuan, keterampilan, keahlian, atau karakteristik lainnya dari pegawai itu. Yang kedua ada suara, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Contohnya, mendiskusikan
masalah dengan atasan agar dapat mengambil beberapa bentuk aktivitas serikat. Yang ketiga ada kesetiaan, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu kondisi membaik. Nah, di sini dalam menunggu kondisi membaik itu pasti ada kritikan-kritikan dari luar. Nah, di sini tuh untuk agar organisasi itu bisa menerima kritikan tersebut dan mengambil langkah kedepannya agar lebih baik lagi. Nyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk, contohnya dalam hal keterlambatan, absensi, terus usahanya berkurang, tingkat kesalahannya bertambah. Kepuasan kerja dan kinerja. Kepuasan kerja itu sikap positif terhadap pekerjaannya, sedangkan kinerja itu suatu proses hingga menuju hasil dari suatu pekerjaan. Nah, di sini organisasi yang lebih banyak pekerja yang lebih puas cenderung lebih efektif dibandingkan organisasi yang lebih sedikit pekerja. Karena jika banyak pekerja yang lebih puas, otomatis mereka pengaruh positifnya juga besar terhadap pekerjaan. Beda dengan pekerja yang tidak puas dengan pekerjaan tersebut, pasti akan memberikan pengaruh negatif. Selanjutnya, kepuasan kerja dan OCB. Karyawan yang puas cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, membantu individu lain, dan melewati harapan normal dalam pekerjaan mereka. Mungkin karena mereka membalas pengalaman positif mereka, riset juga menunjukkan bahwa orang yang dalam keadaan kondisi baik itu lebih mungkin terlibat dalam OCB. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Manajer organisasi jasa harus lebih peduli untuk menyenangkan para pelanggan. Pekerja yang puas meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, karena kepuasan pelanggan adalah yang harus diutamakan. Dan jika pekerja yang puas, pasti akan meningkatkan kepuasan pelanggan juga. Selanjutnya, kepuasan kerja dan absen. Antara ketidakhadiran dan kepuasan terdapat korelasi negatif yang kuat. Dengan kata lain, apabila kepuasan meningkat, ketidakhadiran akan turun, dan sebaliknya. Jika lebih banyak pekerja yang tidak puas, maka cenderung lebih banyak meninggalkan pekerjaannya. Kepuasan kerja dan perputaran karyawan. Hubungan antara kepuasan kerja dan perputaran pekerja lebih kuat dibandingkan antara kepuasan dan absen. Bukti menunjukkan bahwa sebuah pengait penting dari hubungan keputusan-keputusan karyawan adalah tingkat kinerja karyawan. Selanjutnya, kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Perilaku ini adalah indikator sebuah sindrom yang lebih luas yang disebut perilaku menyimpang di tempat kerja. Perilaku menyimpang di tempat kerja biasanya antara lain ada pencurian, penyalahgunaan zat-zat terlarang, ataupun juga keterlambatan mengenai apa yang dirasakan pekerja dan apa yang mereka sesungguhnya rasakan. Ini dapat mempengaruhi hasil akhir sebuah lokasi lisensi kecil di perusahaan besar. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila banyak kesalahan kata ataupun penyampaian materi yang kurang maksimal, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.